Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Amanda dengan NIM 24482011110093. Saya dari kelas A, Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem integumen, mata, dan THT. Sistem integumen, mata, dan organ THT memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Kulit sebagai bagian utama integumen berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar. Dan mata berperan sebagai indera penglihatan, sedangkan telinga, hidung, dan tenggorokan saling terhubung dalam proses pendengaran, penciuman, serta saluran pernapasan dan pencernaan bagian atas. Pemahaman anatomi dan fisiologi dari ketiga sistem ini sangat penting, terutama dalam bidang kesehatan dan farmasi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu integumen. Sistem integumen merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku. Sistem integumen mampu memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah atau self-repairing. Dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Kita langsung masuk ke struktur integumen. Yang pertama ada kulit. Jadi kulit ini merupakan lapisan terluar tubuh yang memiliki fungsi sebagai pelindung. Kulit orang dewasa memiliki lebar sekitar 2 meter persegi dan berat sekitar 16% dari berat badan. Ketebalan kulit rata-rata 1-2 cm, paling tebal pada telapak kaki dan tangan itu sekitar 6 mm, dan paling tipis pada kulit alat kelamin sekitar 0,5 mm. Di sini terdapat 3 lapisan utama kulit, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit itu termasuk bagian terbesar dari tubuh manusia. Kita akan menjelaskan satu persatu lapisan kulit. Jadi epidermis itu adalah lapisan kulit terluar dan menyediakan penghalang kedap air dan berperan dalam warna kulit. Epidermis itu tersusun dari beberapa lapisan seperti keratinosetis, melanosetis, sel Langerhans, limfosetis, dan sel Merkel. Yang kedua ada lapisan dermis. Jadi lapisan dermis ini merupakan jaringan irregular yang menghubungkan serat-serat kolagen dan terdiri dari lapisan elastis yang terbentuk dari glikosaminoglikans, glikoprotein, dan cairan. Dermis juga mengandung saraf, pembuluh darah, jaringan limpatik, dan epidermal. Yang ketiga ada hipodermis. Jadi lapisan hipodermis ini merupakan lapisan penghubung beberapa jaringan yang tebal berhubungan dengan lapisan terakhir dari dermis. Jaringan adiposa yang biasanya terletak antara dermis dan otot-otot pada tubuh. Kita lanjut ke struktur integumen yaitu rambut. Jadi rambut ini adalah struktur filamen seperti benang yang kompleks yang dia muncul dari folikel rambut di dalam kulit. Rambut itu memiliki fungsi vital termasuk perlindungan terhadap faktor lingkungan, termoregulasi, dan persepsi sensorik. Ini adalah struktur-struktur rambut. Ini bagian struktur utamanya adalah batang rambut. Jadi batang rambut itu dia terdiri dari 3 lapisan utama yang membentuk struktur rambut secara keseluruhan, yaitu ada korteks. Jadi korteks ini adalah bagian terbesar dari batang rambut yang terletak di bawah kutikula. Korteks ini mengandung pigmen melanin yang menentukan warna rambut. Terus ada kutikula. Jadi lapisan kutikula ini dia terletak di lapisan terluar batang rambut yang terdiri dari sel-sel pipih dan saling menumpuk. Ketebalannya itu berkisar 0,3 sampai 0,5 mikrometer dengan panjang sekitar 50 mikrometer. Kutikula berfungsi untuk melindungi korteks dari kerusakan fisik maupun kimia, menjaga kebersihan rambut, dan mempengaruhi tampilan rambut. Selanjutnya ada medula. Jadi medula ini dia adalah lapisan terdalam batang rambut yang mengandung protein unik berbeda dari keratin di bagian lain. Medula ini dia mengandung butiran eosinofilik yang berisi asam amino seperti citrulline dan membentuk bagian dalam dari membran sel rambut yang sudah matang. Selanjutnya ada folikel yang merupakan bagian tempat rambut tumbuh dan berkembang yang terdiri dari 2 wilayah utama, ada bagian atas folikel
dan bagian bawah folikel. Kalau bagian atas folikel itu dia terdiri dari infundibulum dan isthmus. Dan wilayah ini tuh dia bersifat tetap dan tidak mengalami regenerasi terus-menerus. Sedangkan kalau bagian bawah folikel meliputi umbi rambut dan regio suprabulbar. Berbeda dengan bagian atas, bagian bawah ini mengalami regenerasi secara berkala. Ini adalah struktur integumen yaitu kuku. Jadi kuku ini dia merupakan organ turunan kulit yang dimana bagian kuku itu meliputi yang pertama ada lempeng kuku. Lempeng kuku itu merupakan modifikasi dari stratum corneum yang berbentuk lapisan keratin. Ini ada lempeng kuku. Selanjutnya ada lipatan kuku lateral. Nah, jadi lipatan kuku lateral ini dia terletak di sisi kiri. Nah, di sisi kiri dan di sisi kanan kuku. Lipatan ini menjaga menstabilkan kuku dengan menahan tepi lateralnya. Selanjutnya ada lipatan kuku proksimal. Jadi lipatan kuku proksimal atau posterior ini terbentuk sejak fase embrio dan menutupi bagian belakang kuku serta matriks kuku. Selanjutnya ada kutikula atau ephonychium. Jadi kutikula ini adalah perpanjangan dari lipatan kuku proksimal yang menempel pada bagian atas pelat kuku. Ia berfungsi sebagai segel perlindungan utama. Selanjutnya ada lunula, ini lunula. Jadi lunula ini dia bagian dari matriks yang tampak pada beberapa jari sebagai bentuk putih setengah lingkaran. Matriks proksimal ini biasanya menempati hingga setengah jarak menuju sendi interfalang distal. Selanjutnya ada Pheryonychium. Jadi Pheryonychium ini berperan sebagai penghalang utama yang mencegah masuknya kotoran, mikroorganisme, atau benda asing ke bagian bawah dan sekitar kuku. Kita masuk ke materi yang kedua. Jadi materi yang kedua ini adalah mata. Langsung saja, jadi sistem mata atau mata ini dia merupakan organ yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan fungsinya, mata atau struktur organ mata itu dapat digolongkan menjadi 4 fungsi utama, yaitu sebagai fungsi perlindungan atau protektif, fungsi refraksi atau refraktif, orientasi atau oriental, dan reseptif atau reseptif. Langsung saja kita ke lapisan mata. Jadi lapisan mata ini dia terdiri atas 3 lapisan dinding mata, yaitu ada lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar atau yang biasa disebut dengan fibrosa, ini terdiri dari contohnya itu ada sklera dan kornea. Sedangkan lapisan tengah itu ada koroid, badan siliaris dan iris, sedangkan lapisan dalam itu ada retina. Nah, struktur di dalam bola mata ini adalah lensa cairan aqueous dan badan vitreous. Nah, kita langsung masuk ke struktur utama mata, ada kornea. Jadi kornea itu adalah jaringan yang melingkar transparan dan tidak mempunyai pembuluh darah yang berfungsi sebagai organ refraksi kuat yang mampu membelokkan cahaya masuk ke mata. Yang kedua ada sklera. Sklera ini adalah pembungkus bola mata kuat tetapi elastis dan dalam keadaan normal dia akan berwarna putih dan melapisi bola mata dari kornea di anterior ke saraf optik di posterior. Selanjutnya adalah koroid. Jadi koroid ini kayak pembuluh darah dan berwarna coklat di bagian dalamnya. Cahaya masuk melalui pupil, menstimulasi reseptor sensori di retina dan kemudian diabsorpsi oleh koroid. Selanjutnya ada badan siliaris yang merupakan lanjutan anterior koroid yang siliaris atau serat otot polos dan sel epitelium. Stimulasi menyebabkan kontraksi otot siliaris dan akomodasi mata. Selanjutnya ada iris. Jadi iris ini merupakan bagian mata yang terlihat berwarna dan secara anterior dan badan siliaris dia berada di belakang kornea dan di depan lensa. Nah, terus ada retina. Jadi retina ini dia merupakan lapisan terdalam di dinding mata dan retina ini memiliki struktur yang sangat halus dan beradaptasi baik terhadap stimulasi sinar cahaya. Nah, ini adalah struktur bola matanya. Nah, jadi di bola mata ini juga dia memiliki struktur-struktur. Jadi yang pertama ada lensa. Lensa ini dia merupakan badan bikonveks sirkular yang sangat elastis yang berada di belakang iris.
Semakin dekat dengan objek yang dipandang, maka dia semakin tebal lensa untuk memungkinkan pemfokusan. Yang kedua ada cairan aqueous. Jadi cairan ini dia membawa nutrien dan menyingkirkan zat sisa dari struktur bening di depan mata yang tidak memiliki suplai darah, yaitu kornea, lensa, dan kapsul lensa. Terus yang ketiga ada badan vitreous. Jadi vitreous ini adalah gel yang mengisi ruang antara lensa mata dan retina di dalam bola mata manusia. Vitreous ini dia tidak berwarna atau transparan, jadi dia itu akan mengisi ruang antara lensa mata dan retina ke arah belakang mata. Materi yang ketiga yaitu THT, telinga, hidung, tenggorokan. Kita ke sistem telinga dulu. Jadi telinga itu adalah organ yang berperan penting dalam fungsi pendengaran dan mekanisme keseimbangan. Telinga terletak di dalam tulang temporalis. Telinga ini terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama adalah telinga luar. Telinga luar terdiri atas auricle atau daun telinga dan meatus akustik eksternal atau saluran telinga luar. Kita akan membahas auricle dulu atau daun telinga. Jadi auricle ini terdiri atas kartilago fibroelastik yang ditutupi kulit. Bagian paling luar daun telinga disebut dengan helix. Terus ada meatus akustik eksternal atau saluran telinga luar. Jadi ada saluran yang memanjang dari auricle sampai membran timpani, kurang lebih 2,5 cm. Meatus dilapisi kulit yang merupakan lanjutan auricle. Yang kedua, telinga tengah. Jadi telinga bagian tengah ini merupakan rongga berisi udara yang memiliki bentuk tidak beraturan di dalam bagian petrosa lobus temporal. Telinga tengah terdiri dari dinding lateral yang dibentuk oleh membran timpani. Terus ada atap dan dasar tersusun dari tulang temporal. Ada dinding posterior yang terdiri atas tulang temporal dengan lubang ke antrum mastoid sebagai jalur udara ke sel mastoid. Terus yang D ada dinding medial yang berupa lapisan tipis tulang temporal dengan 2 jendela. Opal yang ditutupi stapes dan bundar yang tertutup jaringan fibrosa. Terus yang terakhir ada tulang pendengaran. Yang ketiga adalah telinga dalam. Jadi telinga bagian dalam ini berisi beberapa organ pendengaran dan keseimbangan. Telinga dalam terdiri dari 2 bagian, yakni labirin tulang dan labirin membranosa. Dibagi menjadi 3 area utama, yaitu vestibula, 3 kanal semisirkularis, dan koklea. Yang pertama kita akan membahas tentang vestibula dulu. Jadi vestibula ini dia merupakan bagian perluasan yang terdekat dengan telinga bagian tengah. Terdiri dari 2 kantung bermembran, yaitu urtikel dan sakula yang berperan penting dalam keseimbangan. Selanjutnya ada kanalis semisirkularis. Kanalis semisirkularis ini adalah 3 tabung yang diatur di mana setiap tabung terletak dalam masing-masing ketiga potongan ruangan. Ketiganya ini dia menyambung dengan vestibula dan juga penting dalam keseimbangan. Selanjutnya ada koklea. Koklea ini merupakan bagian telinga dalam yang menyerupai cangkang siput. Kita masuk ke hidung. Jadi hidung manusia dibagi menjadi 2 bagian rongga yang sama besar yang disebut dengan nostril. Dinding pemisah itu disebut dengan septum. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Lanjut kita ke tenggorokan. Jadi tenggorokan ini secara anatomi tenggorokan merupakan bagian tubuh yang terletak di bagian depan leher hingga mencapai tulang belakang. Struktur ini terdiri dari paring dan laring. Salah satu bagian paling vital dari tenggorokan adalah epiglotis, yaitu katup yang menutup secara otomatis saat makan atau minum. Jadi kesimpulan dari presentasi pada hari ini adalah sistem integumen, mata, dan THT yang meliputi telinga, hidung, tenggorokan ini merupakan bagian penting dari sistem organ manusia yang berperan dalam perlindungan, persepsi sensorik, dan komunikasi. Sistem integumen ini meliputi kulit, rambut, dan kuku yang berfungsi melindungi tubuh dari lingkungan luar. Mata memiliki struktur kompleks yang memungkinkan penglihatan melalui mekanisme refraksi dan penerimaan cahaya.
Sementara itu, sistem THT mendukung fungsi pendengaran, penciuman, dan vokalisasi serta turut menjaga keseimbangan tubuh. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.